tepuk tangan yang panjang, jangan duduk dulu. Kasih salam kiri kanan. Saya juga menyapa yang streaming ya. Pada hari Pentakosta, mari kita siapkan hati kita lebih lagi supaya kita mendapat kepenuhan dari Tuhan. Hari-hari yang akan datang kita akan mengalami banyak mujizat. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, Kamis yang lalu ya kita memperingati hari kenaikan. 10 hari kemudian ya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nah, bertepatan hari ini hari pencurahan Roh Kudus, ya bagaimanakah akibatnya? Sebab itu tema yang diberikan yaitu hidup yang memberi dampak. Ayo baca bersama-sama, 2, 3. Nah, nanti saudara baca di rumah, yaitu di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 21. Ya. Tidak akan kita baca semua, hanya poin-poinnya. Apa akibat daripada setelah kita terima Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih, kehidupan Kristen bukan agamawi. Ya, sekali lagi, hidup orang Kristen itu bukan sekedar beragama Kristen. Ya, bukan hanya pergi ke gereja. Gereja itu gedung, saudaraku. Ya, sekali lagi, ya, gereja itu gedung. Nah, saya mau tanya dengan saudara, gedung gereja tempatnya orang percaya, yang sudah katakan amin. Tapi tidak semua orang yang masuk gereja orang percaya. Betul apa betul? Iya ya. Seringkali saya buat contoh yaitu garasi. Garasi tempatnya apa? Iya, garasi tempatnya mobil. Gerobak bisa masuk garasi? Nah, sebab itu kadang-kadang ono ya ndak tahu apa sing ilang nongone gereja. Soalnya gedung gereja ini adalah gedung, bukan gedung gereja tempat orang beribadah. Nah, sungguh luar biasa Tuhan memberikan tema hidup yang berdampak. Next. Ya, di dunia ini ada dua jenis manusia atau orang. Ya, orang yang hanya terbawa oleh pengaruh dunia, cuma 2 tok. Yang terpengaruh dunia yaitu keserakahan, ego, kesenangan, popularitas, ya terutama yang masih muda-muda mau cari jati diri, ya maka itu ada cosplay, ya. Cosplay. Saya ini bingung cosplay apa, dulu zaman saya dulu saudaraku, kalau ada orang pakaian kayak gitu itu termasuk gendengnya dari Yudi yang ngomong saudaraku, bukan saya saudaraku. Saya pertama kali lihat juga gitu, waget aku. Iki nopo nih, mau gak pakaian gak karuan kayak gini lah, bos yang naik sopo sih. Waduh, ternyata zaman sekarang itu sudah ya pencarian identitas namanya cosplay. Nah, sebab itu hati-hati saudaraku ya, kita periksa hari ini. Lalu ada lagi jenis yang kedua, yaitu orang yang dipakai Tuhan untuk memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jadi kamu itu saudara dan saya harus menjadi garam. Saya kalau dimasak nomik nyonya saya, saudaraku, waduh, enak pol. Soalnya garamnya pas. Katik garamnya hambar, atau garam ini tidak ada garamnya. Gak enak saudara. Rumah tangga kalau hambar juga tidak enak. Ya, harus ada garam-garamnya itu Pak. Yaitu kasih. Ya. Kita berdampak bukan hanya di luar gedung gereja, tapi dalam rumah tangga ini penting sekali. Ya. Saya nikah 51 tahun, saya merasakan pahit getirnya dalam rumah tangga, tetapi bertambahnya usia, bertambahnya dekat dengan Tuhan, rasanya tambah sedap.
Nah, saya ngomong amin itu setuju, saya nggak mau amin opo, aku tukaran terus itu saudaraku. Apa aku enggak tahu tukaran, nah tahu saudaraku ya. Tapi tidak akan membawa satu bencana di dalam hidup kita. Ya, kerendahan hati. Waduh, kerendahan hati. Saling saling memaafkan, saling mengasihi. Ya, kalau nanti saya kasih contoh semua terlalu panjang saudaraku, yang penting-penting saja pasti dia punya iman. Saling mendorong imannya. Tidak perlu takut, masih dolar wolulas. Ya, Pak Prabowo ngomong, petani gak mangan dolar. Ngawur dolar naik pasti pengaruhnya ada. Tapi kita tidak dipengaruhi dengan dolar yang naik. Karena kita punya Yesus yang pasti 100% pelihara. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Loh, enggak teori Pak, enggak, saya ngalami. Ya, apa yang telah saya saksikan berkali-kali pada saudara, tidak akan saksikan lagi. Ya, dalam pelayanan pun kadang-kadang naik turun, tetapi Tuhan itu tetap pelihara. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan karakter Kristus akan bertumbuh. Nah, ini akan membawa dampak dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, dimanapun kita berada. Ya, saya ngaku jujur, dulu saya perokok berat. Saya enggak nyindir ya, langsung. Amin. Loh, kroso. Ojo ngono lah. Tapi begitu saya bertobat, Tuhan itu luar biasa ya. Ada satu, enggak Bim salah Bim, kurang lebih setengah tahun. Ya, saya sekolah Alkitab masih ngerokok. Ya, saya sekolah Alkitab masih ngerokok. Tapi saya enggak berenang di situ. Tiap Tuhan saya minta. Akhirnya Tuhan bebaskan. Nah, saudaraku yang kekasih. Next. Orang percaya dipanggil bukan sekedar untuk hidup. Saya percaya Yesus Tuhan, katakan. Ya. Saudara jadi orang Kristen bukan dipanggil untuk hidup dok. Bayang no saudara. Enaknya apa no dunia ini? Nah, umur saya 73. Ya. Ya. Jadi dulu waktu muda, waduh, rasanya seneng gitu. Begitu nikah, wah tanggung jawabnya tambah akeh. Golek duit angel, putus asa, kepingin mati ya saudaraku. Ya. Apa sih enaknya saudara? Begitu usia gitu, sekarang kita noleh lagi. Waduh, murid 73. Wah, wis ide saudaraku. Loh, lah terus buat apa kita hidup? Ayo konyo kapok kon. Dino simpen tenteng golek duit rungokno iki saudara. Buat apa saudara cari uang banyak-banyak? Loh Pak, enggak boleh Pak. Boleh. Boleh. Padahal firman Tuhan mengatakan orang yang tidak bekerja jangan makan. Tapi apakah hidup kita ini berdampak dalam keluarga kita? Saudara seorang ayah berdampak enggak? Nah, bisa jadi contoh enggak buat anakmu? Ya. Bisa buat contoh enggak bagi keluargamu? Coba sekarang tanya sama saudara. Ya. Nah sebab itu saudaraku, kita bertobat dipanggil Tuhan memiliki tujuan. Saya dulu tidak punya tujuan hidup. Ya. Bosan urip, ya jujur aja sama istri ini. Tapi begitu saya bertobat, ya saya terus belajar. Ya, kena makan orang, tadi saya ngomong-ngomong sama siapa tadi. Saudara Chandra, Aris Chandra. Saya kena makan berapa kali, bahkan jadi pendeta pun bisnis saya kena makan juga saudaraku. Tapi itu proses. Gitu loh. Bukan sial, katakan proses. Bukan sial. Orang percaya harus punya mindset berbeda. Katakan orang percaya harus punya mindset bekerja. Harus punya mindset berbeda. Pikiran yang berbeda. Alkitab berkata, ya, aku tahu rancanganku yang ada pada kamu, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yesus berkata, kita tahu sekarang
Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi cara berpikir kita jangan, waduh sial ini, kena makan orang, kena cia orang, mati aku, saudaraku. Kalau saudara begitu, saudara belum kenal Yesus. Kemarin ada orang konseling sama saya, ya, tidak saya sebutkan namanya. Saudara tahu, kaya raya, ya, habis dimakan orang. Nah namanya di dunia ini kan, bagaimana kita tahu saudara? Habis. Saudara sekarang dia itu, maaf loh saudara, sakit-sakitan, duit entek dipikir terus nyonya sampai kurus gitu saudara. Anak-anaknya udah lari semua takut. Ayo, buat apa kita hidup? Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, hidup kita adalah alat Tuhan untuk membawa berkat dan memuliakan namanya itu tok. Saya dulu tidak punya tujuan. Tapi setelah saya punya tujuan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan, memang saya diberkati karena Tuhan pun memberkati kita. Dikatakan tadi, ya, hidup kita adalah alat untuk alat Tuhan untuk membawa berkat dan memuliakan namanya. Saya diberkati, angkat tangan. Pasti. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Nah, tak kasih contoh kalau sudah diberkati. Haleluya. Berkat itu besok-besok apa sekarang waktu saudara percaya? Kalau yang mani ngomong. Sekarang diberkati? Kalau diberkati apa saudara kok ngersulo? Saudaraku yang kasih, jujur saudaraku, banyak orang Kristen itu salah berpikir. Doa malam di Gading Pantai kemarin, ada orang nyamperin saya. Dia tanya gini, Pak Gembala, Pak Gembala ini tak lihat loh Pak, kesaksiannya Pak. Ya, hidupnya Pak, kok cepat dipulihkan. Ya. Rahasianya apa toh Pak? Ki ono weruh aku Pak. Saya lo mela Tuhan, kok joncom terus. Tambah setia kok tambah joncom. Alkitab apal. Pendeta khotbah durung mari ngerti nguk tutuk apa akhirnya. Ingat, kalau saudara punya hati yang kayak gini, ini hati yang penuh. Saudara tidak bisa masuk kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang haus. Amin. Haus berarti kok kosong. Kalau kosong dapat diisi. Dari mulutnya saya tahu. Pak, Alkitab gak ono ngomong ngono Pak. Aku datang untuk hidup dan kelimpahan. Loh tapi Pak, bukti nih, kenyataannya. Awas ya berpikir kayak gini tersesat saudara. Buktinya kenyataannya Pak. Saya nyoncum terus sampai sekarang Pak. Saya ngomong gini, waktu saya bertobat, ekonomi saya hancur. Wih kata Tasik, saudara tahu semua ya. Rumah tangga saya berantakan 7 tahun. Ya, saya belum mengerti apa-apa. Tapi begitu saya bertobat, saya berserah kepada Tuhan, saya terima Roh Kudus, dan saat itu dalam hati. Katakan dalam hati. Itu mempunyai kepastian. Dan kepastian ini terungkap dengan kata-kata. Kalau saudara bertobat, dipenuhi Roh Kudus, tapi kata-kata saudara masih selalu bertolak belakang, aku joncum. Aku ki tuwe, aku ki opo-opo. Aduh saudaraku, kasihan keluargamu.
kok meneng kabeh? Tersinggung. Puji Tuhan, berarti saudara masih hidup. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Tapi itu mari kita belajar. Apa yang terjadi? Ya, kita masuk yang pertama. Jadi saudara berdampak atau tidak? Ya. Mungkin saudara percaya Yesus, tetapi apakah saudara sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Dibimbing oleh Roh Kudus. Lewat apa, Pak? Lewat firman-Nya. Kalau firman-Nya, engkau bertobat, Tuhan berikan kelimpahan. Ya kelimpahan sudah. Karena dalam hati dulu. Dalam hati akan keluar mulut kita. Kata-kata firman yang sesuai dengan firman Tuhan. Poin pertama, hidup yang berdampak dimulai dari kekuatan batin yang diperbaharui. Dan jadi hidup yang berdampak itu dimulainya dari hati atau dari manusia rohani. Efesus 3, 14, 15 yuk kita baca. 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga, yang di bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya yang kuat. 2, 3. Yang menguatkan dan meneguhkan kamu, baca, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya, Roh Kudus dalam batin. Jujur saudaraku, saya tidak akan bisa berdiri depan saudara sampai saat ini ya, kalau bukan Roh Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab itu kalau saudara bisa, ya ayolah. Rindulah berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Supaya saudara dipimpin, dikuasai. Ya, nah ngerti, orang terpengaruh. Ya, ini bukan ngajari negatif. Kalau negatifnya itu ya, orang kalau mabuk. Pengaruh alkohol, ya. Orang itu sadar enggak? Enggak sadar ya? Nah, sama itu negatifnya. Positifnya, kalau Roh Kudus menguasai kita tidak sadar. Tapi kita bisa melalui. Aneh kok. Ngerti maksud saya? Yang ngerti kata, ya, loh jujur loh saudara, saya ini kadang-kadang bingung loh saudaraku. Kok iso sih? Saya tahu. Roh Tuhan itu luar biasa. Ya. Nah. Next. Ada orang yang tetap tersenyum. Ya, karena saya pakai ini, saya terima kasih dengan Pastor Yosua ya. Supaya saya tidak terlalu lama gitu ya. Untuk menguraikan dengan cepat. Ada orang yang tersenyum. Tapi sebenarnya lelah. Ya. Ada yang tetap melayani. Wah, melayani Tuhan. Ya. Tapi hatinya kosong. Yang tersinggung hari ini saudara bertobat minta dipenuhi Tuhan. Tersinggung kabeh rupanya. Karena saya ngamen saudaraku ya. Ya. Tetap dalam ibadah ya. Jangan sampai saudara kehilangan tujuan hidup saudara. Atau ada yang hampir menyerah. Karena itu Rasul Paulus tidak berdoa agar keadaan mereka berubah terlebih dahulu. Ya. Tapi Paulus berdoa supaya manusia batinia mereka diperkuat oleh Roh Kudus. Jadi gini loh, kekristenan itu saudaraku memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Kalau saudara mengamini saudara orang Kristen, anak Allah, saudara punya warisan janji-janji Tuhan. Ucapkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Itu adalah kekuatan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Siapa jamin kehidupan kita ini terus mulus kan? Gak ada.
Mari kena COVID, mari kono beres kabeh, mari gitu apalagi saudaraku. Pasar sepi, mari kono kena perang, gak mari-mari sampai saiki. Loh ya apa ya saudaraku? Pengusaha sudah bingung kabeh saudaraku. Nek dolar sampai 20.000 jeglek gak karu-karuan. Nah, sebab itu saya ajak saudara, ayo gerakkan hatimu untuk dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu, aduh saudara, kalau saudara mendekatlah kepadaku, Tuhan senang saudara dekat dengan Tuhan. Persoalan selalu ada lah saudara. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Sebab itu Rasul Paulus berkata, next. Ya. Ayo baca yang keras, 2, 3. Segala perkara. Saudara tahu kesaksiannya Rasul Paulus hampir mati. 2 minggu gak makan. Di tengah laut. Mau dibunuh orang. Kalau saudara baca kesaksiannya gak ada saudara orang dianiaya kayak gini saudara. Tapi dia dapat memberikan penghiburan buat gereja-gerejanya. Bahkan dia nulis perjanjian baru. Hampir separuh. Perjanjian baru ada berapa buku? Saya mau tanya. Ayo, siapa yang tahu? Loh lah kalau ngeri ketara bulet are-are kira. 27 buku. Kurang lebih 13 buku itu ditulis oleh Rasul Paulus. Bayangkan. Dan tulisannya dalam. Kalau saat saudara membaca firman Tuhan, saudara geluti firman Tuhan, saya kagum. Alkitab ini hidup saudara. Relevan. Ya, tapi sayang banyak orang Kristen senengi ngrungokno tok. Opone ana sing lucu-lucu, sing dhelik sing lu. Saudara dewek lho. Jangan saudaraku, ojo saudaraku. Ya. Sampai Rasul Paulus berkata demikian ini karena dia tahu persis kekuatan yang dia miliki bukan karena faktor manusia. Tapi ada Roh Kudus di dalamnya. Katakan amin. Katakan yes. Tepuk tangannya banyak betul. Next. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sama 18. 2, 3 yang kuning. Ya. Saya baca yang putih ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, saya ngakui saudaraku, saya tidak super. Meskipun saya dikatakan semua orang awet nom, umur 73, ijek pencolotan saudaraku. Tapi saya ngakui saya sudah usia saudaraku. Ini 1 bulan ini kena panas dalam saudaraku. Tenggorokan ini rasanya ya opo gitu saudaraku. Tapi heran ya, kok bisa ya. Kuning baca, 2, 3. Namun manusia batinnya dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini terus mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yaitu lebih besar. Katakan lebih besar. Lebih besar, yang panjang, 2, 3. Dari penderitaan kita. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan loh kunci ini tiba. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. 2, 3. Saya tak takoki bener tak omongan kayak gini. Amin. Coba saudara lihat. Mikir loh. Orang sing bencekno saudara. Igit-igiten aja saudara. Betul enggak? Enggak hilang-hilang. Itu yang sering kita lakukan. Sing ketok. Sekarang lihat. Haleluya. Oh baiknya arek ini dulu kayak gini.
Beda saudara. Kok bisa gitu? Karena memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Kita memiliki hidup kekal, saudaraku. Di dunia ini sementara. Ya. Ada orang yang mau umur 100 tahun. Loh, kalau sing gelem. Mau enggak 100 tahun? Kalau sing gelem. Aku nek 100 tahun dikek seger gini seneng saudaraku. Tapi mana mungkin? Ayo. Ingat loh. Hidup ini kesempatan. Andi lo ganteng. Tambah nom. Tapi tak takoi. Umurnya tambah saudaraku. Iya. Pastilah kita ini akan ke sana saudaraku. Tapi kalau yang sementara ini loh saudaraku, kita openi ya saudaraku. Nggak diopeni apa, rambutku putih disempir sama nyonyaku saudaraku. Supaya gak ketok tuwek. Loh siapa ya? Sing kelihatan. Sing nggak kelihatan gak diopeni. Wanmu akeh nang jero gini saudaraku. Openono. Dengan apa? Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, hayati firman Tuhan, akan ada perubahan dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sing diomongno pagi sampai malam perang, sing diomongno pagi sampai malam dolar, sing dilihat pagi sampai malam dulu drakor, saiki dracin. Mari ngono apa? Drain, drama Indonesia, beranak dalam kubur. Aku pegel loh ndelok semangat itu saudaraku. Tapi dengan di sini, nongol di kono saudaraku. Mbok ono sing ngali gak ngerti aku saudaraku ya. Tapi saya terus berusaha mendorong saudara untuk mengalami hal-hal yang bersifat kekal. Ya, next, masuk yang kedua. Sekali lagi, ya, hidup yang berdampak itu dimulai dari batin, ya. Lalu apa yang dikatakan ayat selanjutnya? Hidup yang berdampak, berakar dalam apa? Ayo ngomong, hidup yang berdampak. Kurang kompak, 2, 3. Sing semangat saudaraku, katakan semangat. Apa kabar? Aku iki loro loh saudaraku, tapi aku gak ngomong loro, aku sehat sembuh. Dan saya tetap akan semangat. Karena saya tahu, dikala saya semangat, ada roh Tuhan di dalam yang menyembuhkan. Itu kuncinya untuk taat. Nek nuruti keadaan, ya sudahlah. Jangan nuruti keadaan saudaraku. Keadaan sepi, jangan ngomong sepi. Tidak usah. Itu tidak akan menambah imanmu, tidak akan menambah, engkau akan naikmu. Engkau akan tambah turun dalam imanmu. Betul lah betul? Ya. Hidup yang berdampak, berakar dalam kasih Kristus. Efesus 3 ya. Ayat 17-18. Dan saudara baca yang kuning ya, saya baca putih. Sehingga oleh imanmu ya, Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Orang kudus itu siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dapat memahami terus betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Begitu saudara berakar dalam kasih Kristus. Oh saudara cuma menangis tok saudaraku. Serius. Ya. Next. Ya. Akar menentukan buah.
Kalau akar hidup kita tertanam di dalam kasih Kristus. Tertanam dalam, bukan tertanam dengan kondisi, bukan tertanam dengan dolar dan keadaan, bukan tertanam dalam kekayaan. Semuanya itu penting, tapi ini terpenting. Kasih Kristus. Maka buah hidup kita akan memberkati banyak orang. Bukan hanya memberkati banyak orang, kita pun akan menjadi berkat. Ya, kasih Kristus mengubah karakter. Waduh, saya ini dulu saudaraku jago meso, jago ngomong, bandel, mokong saudaraku ya. Ndak peduli tua wanita. Ya. Akan mengubah karakter. Yang dulu ngamuan, sekarang dia ngamuan. Yang dahulunya ya ndak kenean. Sekarang sabar. Menyembuhkan luka hati. Menyembuhkan luka hati. Mungkin disakiti keluarga kakak atau ipar atau mantu atau mertua. Kalau engkau berakar dalam kasih. Lawang akarnya itu kasih saudaraku. Pasti membawa nutrisi kasih. Betul. Tapi kalau akarnya di kebencian, akarnya itu akan membawa penyakit. Betul. Nah itu tadi, gampang toh. Nah, sebab itu berakar dalam kasih. Memampukan dan mengasihi. Memampukan, mengasihi yang sulit dikasih. Betul ini saudara. Kalau saudara, akar saudara dalam kasih. Ngampuni orang yang bencek itu gampang. Kan saya pernah cerita. Sing ngejak saya itu saudara. Malah tak tukokno panganan, nongol di penjara. Ya dulu belum mengerti ya, tak tukokno rokok, karena dia perokok saudara. Ya, aneh ya. Ya. Mau ada orang yang dulu mencaci maki saya ketemu ya tak rangkuli, tak peluk ya. Kok iso yo? Ya, sekali lagi ya, Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Itu memberikan kemampuan kita untuk mengasihi musuh kita. Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus 13 next. Yuk baca yang keras, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, bayangno, pengetahuan Alkitab ono, ya, dan lain sebagainya. Dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali. Yang keras, aku sama sekali. Iman penting enggak? Penting. Maka itu iman kita harus berdasar dalam kasih Tuhan. Maka saudara akan mengalami berkat yang luar biasa. Ya. Yang terakhir, hidup yang berdampak. Bapak Ibu yang kasih, saya bersyukur dengan Tuhan ya. Kalau sampai saat ini Tuhan kasih kesempatan saya sehat. Kemarin saya sama Bu Gembala check up. Saya lihat check up, general check up. 1.650.000. Waduh, celarang ya. Jenderal cek apa sakmono saudaraku ya. Lalu saya jalan-jalan. Diskon. Pendeta juga butuh. Pusat begitu. Check up 580. Loh. Lah, wong telu iso. Jadi orang telu, betul tak? Mah, check up mah, jenderal check up. Iya sudah, bayar 60.000 dulu DP.
check up sama-sama, Ibu Gembala, saya Ibu Gembala sama anak saya yang besar itu. Ya. Lalu check up semua. Saya kan punya teman dokter baik sama saya enggak mau dokter yang di situ, bukan nyepilik no waktunya, ya. Lalu kan mesti ngenteni gitu loh saudaraku. Lalu selesai 3 jam, saya dikasih WA, lalu saya hasilnya tak kirim no, seret. Wah, Pak Gunawan, wah, sama Bu Gunawan umur 72. Ya. 70, oh iya kon 73 ya. Bodoh cece. Istri saya ini terpaut 4 tahun. Dulu dia April. Berapa? Oh iya, cangkeme lali saudaraku ya. Kini bulan kini tahun. 4 bulan. Dia sudah 73, saya nanti Agustus. 73. Jadi sekarang saya masih 70. Waktu itu kan dihitung 72 beliau. Pak, luar biasa Pak. Jantungnya ngalah-ngalahi saya ya. Dokternya ngomong ngono, padahal dokternya masih umur 60 sekian saudara. Ngalah-ngalahi aku Pak. Ya. Ibu juga ciamik kabeh. Ya mesti ada lah didiku kaya apa ta apa mesti ono lah. Ya, terus Ibu Gembala, enggak usah Ibu Gembala enggak usah minum Atorvastatin. Wah, iki sing langganan kolesterol pasti ro ya. Aja guyin. Atorvastatin itu obat rutin kalau sudah umur-umur mesti kolesterol ya. Minum itu terus ya. Enggak perlu Bu, sudah normal. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hati yang gembira, yang manjur. Nah, nyanyi ini kayak gitu, prakteknya harus sama. Hati yang gembira apa yang manjur. Nah, sekarang Bu Gembala enggak pakai tongkat, enggak diandung. Saudara tahu dewek, usianya sekian. Luar biasa. Tapi saya tahu persis, kalau enggak ada Roh Kudus, mungkin. Betul? Roh Kudus luar biasa. Kita baca dulu ya. Hidup yang berdampak, memuliakan Tuhan, melampaui. Katakan melampaui. Melampaui. Melampaui ku gak iso dipikir. Melampaui batas kemampuan manusia. Bukan soal pintar ini. Manusia punya batas gak? Manusia yang bergelar profesor punya batas enggak? Kepintarannya punya batas enggak? Tapi orang yang punya dampak, dia itu diberikan kemampuan melampaui akal pikiran manusia. Efesus 3 ayat 20-21, luar biasa loh ini. Ayo nanti di rumah dibaca. Ini jadi doa saya, saudara. Ya. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Duh, aku gak iso ngerti aku. Aku sudah doa puasa. Sudah persembahan gak tahu telat. Amalku banyak. Kok kayak gini sih? Ya, Alkitab ngomong melampaui. Lebih percaya mana? Kalau saudara percaya diri saudara, kemampuan saudara, lewat. Tapi kalau kita percaya dengan omongan Tuhan, akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya panjang. Kata lu. Kalau saya suara entek saudara, kalau saudara enggak entek, saya roh banter. Dingenekno saudaraku. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang doa. Kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja
Di dalam atau di luar? Di dalam. Saudara sudah terima Roh Kudus semua? Coba yang terima Roh Kudus angkat tangan. Aku kepin delok. Hei, yang terima Roh Kudus, ojo separuh-separuh. Si tekokin tak delok wis ciamik kabeh. Ini. Ya, turun tangan. Saudara tahu dari mana? Duh, kok meneng kabeh? Saudara tahu dari mana ini loh? Saudara harus ngerti. Kan tak tanyai. Ya, mari ya saudara. Saudara tahu dari mana? Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus. Dari firman Tuhan. Iya, nek bu antem dari firman Tuhan ya kabeh. Tapi pernah betul juga. Iya toh? Nek di rumah nih ayatnya nondi. Gitu loh saudaraku, harus mantap. Mengapa pendeta-pendeta itu yang sungguh-sungguh ya, saya namanya pendeta sing cari something yang salah ya. Dia pasti mantap. Maka itu Rasul Paulus sampai mati, Petrus sampai mati, apa? Salibnya dibalik, kepalanya dibalik, kepalanya di bawah ya, kepalanya di bawah. Itu kan dia betul tahu. Coba saudara baca, tolong Sin. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, 3 atau 4. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Iki bolak-balik lo tak tono, tapi yo gak ono sing ngerti, ku heran aku. Ayo, yang keras. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ini. Bapak Ibu yang kasih, saya itu ngajarkan saudara itu teguh di dalam iman firman. Ya. Saya bisa nubuat. Saya bisa bahasa roh. Tapi saya mau saudara berakar supaya saudara tidak ditipu. Gitu loh saudaraku. Tidak ditipu oleh apa? Oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Banyak orang nubuatkan tidak karu-karuan. Wah nanti bulan 9 apa ini mau terjadi chaos. Loh pendeta kayak gini loh dipercaya, aku lah bingung sih saudaraku. Nek Alkitab gak ono sing percaya. Kan salah. Ya. Saudara mau yang ori atau yang KW? Mau KW atau ori? Yakin? Baca firman. Karena firman itu murni. Alkitab berkata, jadilah engkau akan air, jadilah engkau seperti bayi yang baru lahir. Yang ingin air susu yang murni dan yang rohani. Yaitu firman Allah supaya engkau bertumbuh menjadi kuat. Berakar dalam kasih. Wes, kayak gitu. Saudara dimanapun, saudara akan mengatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah. Semua yang difirmankannya pasti akan terjadi. Oh saya yakin sepenuhnya yuk. Saya yakin sepenuhnya. Loh, kok bisa Pak? Dari mulai pertama sedikit belajar, percaya, terus percaya, jatuh, percaya lagi, jatuh, percaya lagi, tak cekel, firman itu lagu. Maka jadi, semuanya demi kemuliaan. Di dalam jemaat, di dalam Kristus turun-temurun. Sampai selama-lamanya.
hidup saudara kan berdampak untuk selama-lamanya. Saya kasih gambar sedikit ini saudaraku. Tinggal 2 slide, ya. Siapa enggak tahu ini? Pasti tahu semua. 5 roti dan 2 ikan. Kalau di tangan manusia, enggak ada arti ini. Betul-betul. Ya. Ini cuma makanan kecil, snack. Ya. Enggak ada artinya. Tidak ada artinya. Tapi bila saudara menyerahkan pada Tuhan, artinya hidupmu ini loh saudaraku. Sing sementara ini mbok serahkan ambil Tuhan sepenuhnya. Ya, diproses akan menjadi berkat bagi ribuan orang. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan yes. Daud dan Goliat. Tidak mungkin. Ya toh? Tapi kok bisa? Kok bisa? Ya karena roh Tuhan. Kalau tidak ada roh Tuhan, tidak mungkin Daud kayak gitu saudaraku. Dengan dengan batu yang kecil. Apa yang dapat kita pelajari saudaraku? Ya di tangan Tuhan, ya, dan kita taat melakukannya. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Musa. Aduh, aku gak iso apa-apa, gak iso ngomong. Aduh gagap. Saya tidak bisa. Tuhan disuruh memimpin bangsa Israel. Bisa tidak Musa? Enggak bisa. Tapi Tuhan, aku perintahkan kamu. Musa taat, akhirnya dapat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, saya tidak bisa apa-apa. SMP kelas 2. Tidak sekolah teologi. Saya berani taat. Diangkat Tuhan. Kan saya sering kali tidak punya apa-apa. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan lipat kali ganda sampai sekarang. Dan saya tahu persis datangnya dari Tuhan. Kalau saudara mengalami ini, ya. Saya rindu saudaraku. Siapa lagi saudaraku? Petrus. Orang dekatnya Tuhan. Tuhan, aku sih dipateni saudara. Nek ono apa-apa aku sing maju. Lari enggak Petrus? Lari. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus. Wow. Dia berkhotbah. 4.000 orang bertobat. Saya percaya saudaraku. Saya percaya. Ya. Semua di tempat ini penuh dengan roh, dikuasai. Ya, dikuasai Tuhan. Saudara bergerak seperti orang mabuk itu ya. Saudara dikuasai orang mabuk itu negatifnya dikuasai dengan alkohol, gak sadar. Orang di penuh Roh Kudus itu bukan gak sadar, kita sadar tapi kok bisa ya? Gitu loh. Aku bisa jadi gak iso loh, kok iso ya? Tak mungkin aku bisa dipulihkan, kok bisa? Tapi saudara harus taat. Slide terakhir. Mari bangkit berdiri. Coba renungkan, saya minta saudara merenungkan 2-3 menit lah, 2-3 menit. 2-3. Roh Kudus bekerja. Hidup biasa dapat menghasilkan lebih keras. Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja, hidup biasa dapat menghasilkan dampak yang luar biasa. Saudara setuju?
Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Serius? Hanya satu, serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Coba selidiki. Iya ya, hidup ini cuma gini-gini, doa bosen aku. Berarti saudara tahu tujuan hidup saudaraku. Boleh saja saudara sukses, gak masalah. Toh akhirnya saudara harus kembali ke sono. Saudara kumpulkan uang banyak untuk besoknya mati kayak anak-anakku. Saudara, saya sudah usia 73, saya menyaksikan bos saya dulunya yang kayak gitu, saudaraku, akhirnya dihabiskan sama anaknya. Habis sama sekali. Habis sama sekali. Dulu orang belum punya Mercy. Dia sudah punya Mercy. Tapi sekarang tidak ada apa-apanya. Boleh saudara diberkati luar biasa, boleh. Tapi mari, apakah hidup saudara sudah berdampak? Saya yakin sepenuhnya. Kalau saudara sudah dipenuhi roh Tuhan, hidup saudara berdampak. Berdampak di mana? Mempunyai pengaruh di dalam keluargamu, rumah tanggamu, gerejamu. Ya, pasti saudara punya pengaruh di dalam pekerjaanmu. Bukan dikontrol keadaan, tapi saudara mengontrol keadaan dengan iman percaya. Angkat kedua tangan.